bright light of the event that we have been waiting for. Fatwa Amanah, which conveyed by Hadratul Mukarram Abah Syafi Wahidi Sunario Majid, Kodungla Islamic Boarding School, Kediri, East Java, son of Maryai Abdul Majid Ma'ruf, Qaddasahullahu Sirrahu radhiyallahu an, brother of Salawat Wahidiyah, with all due respect to him we convey. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sampailah pada puncak acara yang kita nanti-nantikan, fatwa amanah yang akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Abah Syafi Wahidi Sunario Majid, Pondok Pesantren Kedunglo, Kediri, Jawa Timur, putra Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an, muallif salawat wahidiyah, dengan segala hormat kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati rabbi fadrina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim anta dzul azim, fasfah lana fasalna ilal karim. Ya ayyuhal qausus salamullah alaika rabbini bidillah wanzur ya sayyidi binakirah musillatil hadrati amin amma ba'du. Nyuwun sewu dumateng Sayyidina wa Murabina Bayi Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu mu'alif wahidiyah ingkang kawula mulyakaken, ingkang tansah kawula damba doa Rasulullah wal mukarramah Mbah Nyai Sohya Majid radhiyallahu anha umul wahidiyah ingkang kula dereki, ingkang tansah kula damba doa Rasulullah dumateng Rama Kiai Masruri Mansur yang kawula mulyakaken wal mukarramah Ibu Nyai pengasuh pondok Baril Wahdah Lampung Timur, dumateng Bapak Kiai Ridwan wal mukarramah Bu Nyai ingkang kawula mulyakaken pengasuh dan sekaligus pendiri pondok Baril Wahdah Darussalam, para kiai, para alim ulama yang kami muliakan, para pejabat baik sipil maupun non sipil, TNI dan Polri yang berkenan hadir yang kami hormati, para mujahidin mujahidat yang kami hormati, para tamu undangan yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu yang kami hormati, para tokoh agama yang kami hormati, adik-adikku santriwan santriwati Pondok Baril Wahdah dan Pondok Baril Wahdah Darussalam yang tak sayang. Pertama-tama izinkanlah diri kami pribadi dan kesempatan yang indah ini ikut serta di belakang panjenengan sekalian
mengucapkan puja-puji sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Wabil khusus kita diberi kenikmatan dapat menghadiri acara yang indah malam hari ini. Acara yang penuh rahmat, acara yang penuh inayah atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah keharibaan dengan kita seluruh syafaat pintu rahmat baginda Rasulullah SAW wa alihi wa sahbihi auliya Allah radhiyallahu anhu. Salam ikraman dengan penuh mahabbah marilah kita haturkan kepada auliya Allah min awalihi ila akhirih wabil khusus beliau wali zaman Bayi Majid Qudus Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan prianten-prianten agung dengan kami sebut di atas berkenan memberikan jangkungan doa restu syafaat tarbiyah berkah kepada kita semua sehingga acara pada malam hari benar-benar membawakan manfaat maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mengenai soal-soal yang akan kami haturkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami menyadari saya orang yang fakir, walaupun sebenarnya saya sebagai sayyid, kami saja orang yang fakir dan saya tidak sepantasnya menerima sanjungan, menerima penghormatan seperti apa yang didahulukan Bapak Kiai Ridwan tadi. Sekali lagi mengenai soal-soal yang saya bawakan nanti yang tidak seirama, yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin hadirat yang kami hormati, tamu undangan tadi sudah disinggung-singgung oleh Bapak Kiai Ridwan sebagai pengasuh pondok Baru Wajah Darussalam mengenai sholawat wahidiyah. Terus sholawat itu apa? Sebenarnya sholawat wahidiyah itu bukan suatu aliran atau suatu torekot. Kalau kita lihat dari arti bahasa bisa dikatakan torekot karena jangan menuju Allah. Akan tapi ini bukan arti istilah, arti bahasa. Sholawat itu adalah suatu amalan yang mengacu ke dalam ranah ma'rifat billah, di mana sholawat itu berfungsi menjernihkan hati dan ma'rifat billah. Terus beliau itu menaruh sholawat itu dengan tujuan memperbaiki, memperindah interaksi antara kita dengan Tuhan kita, supaya pengabdian daripada Allah Subhanahu wa taala bisa maksimal dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana roh kita yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Ridwan, sebelum roh ditiupkan itu ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah kita lahir, ada yang lupa, ada yang ingat, ada yang setengah lupa, bahkan ada yang melupakan perjanjian Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kenapa demikian? Karena faktor-faktor yang mana yang mempengaruhi kita anak-anak manusia. Dan pada dasarnya manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemerdekaan. Manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat, di mana sifat yang dominan itu keinginan untuk menang. Tidak satupun manusia di dunia ini yang ingin kalah.
Nah, kemenangan itu tujuan Allah Subhanahu wa taala kemenangan hakiki. Kemenangan yang menjadikan kita bahagia yang abadan. Saat di zaman azali, sebelum roh ditiupkan, Allah akan memberikan nafsu kepada manusia. Dan nafsu itu sebelumnya ditanya pada nafsu, sapa awakmu, sapa aku. Jawab nafsu, aku mau. Kemudian nafsu dihukum 500 tahun. Ditanya lagi, tetap seperti itu. Kemudian dihukum lagi sampai 3 kali. Kemudian nafsu baru menjawab, Ana abduhu, aku hambamu dan engkau adalah Tuhan. Kemudian nafsu ditaruh di dalam diri manusia dengan tujuan punya keinginan untuk menang. Akan tetapi sehubungan dengan kondisi situasi di mana iblis atau Azazil yang dulunya menjadi raja malaikat, yang dulunya menjadi penasihat malaikat, yang dulunya menjadi rajanya di raja malaikat, hidup ribuan tahun di surga dan ibadah ribuan di surga, hanya gara-gara saya lebih baik daripada Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan derajat. Saat dilaknalah Azazil menjadi iblis. Dan Azazil seketika itu juga matur pada Tuhan, ya Allah, hamba mau kau jadikan iblis, engkau hancurkan derajatku, ribuan tahun menjadi penasihat malaikat, ribuan tahun beribadah kepadamu, ribuan tahun menjadi penasihat malaikat. Izinkanlah hamba menggoda anak turunnya Nabi Adam tanpa disangka-sangka. Jawab Allah Subhanahu wa taala, tak izin, sekaligus tak tambahin. Tapi aja diharap iso nggodho anak turun Nabi Adam sing Tuhan aku, kata Allah. Dan mulai saat itu Allah mencanangkan orang-orang yang dipilih menjadi petunjuk dan kebenaran. Dan orang-orang yang dipilih Allah menjadi petunjuk kebenaran itu termasuk yang terakhir beliau Rasulullah SAW sebagai guru rohani kita, guru rohani umat muslim. Dan barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka akan taat kepada SWT. Dan di sini iblis tahu bahwa manusia sebenarnya punya kelemahan. Apa itu kelemahan? Kelemahan yang ada di dalam diri manusia, yaitu nafsu yang ditempatkan pada diri manusia tadi. Iblis tahu itu. Iblis juga mengetahui bahwa tidak ada satu manusia pun yang ingin kalah. Kemudian iblis menggunakan akal lisiknya dengan menipu kelemahan manusia tadi. Yang sebenarnya keinginan untuk menang itu keinginan menangnya hakiki. Di mana nafsu-nafsu itu sebenarnya oleh Allah dijadikan sebagai tunggak beribadah kepada Allah agar lebih baik, agar punya keinginan lebih baik, agar punya keinginan ibadah, agar punya keinginan pengabdian kepada Subhanahu wa taala, akan tapi ditipu oleh iblis dan tidak diberi satupun ruang lingkup. Seperti janji ibadah Allah, ya Allah akan menggoda anak turunnya Nabi Adam dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kiri,
dari arah kanan, dari arah atas dan bawah, biar tidak ada ruang untuk bersyukur kepadamu. Dengan janji itu dibuktikan. Terus beliau Mu'adzz dia itu juga termasuk salah satu yang ditugasi untuk membenahi keimanan manusia. Loh, kok beliau siapa? Kok ditugasi? Beliau itu termasuk salah satu dzurriyyah daripada Rasulullah SAW. Kakek saya Mbah Yai Makam Ma'ruf itu pengarang tahlil. Yang mengarang tahlil itu kakek saya, Mbah Yai Makam Ma'ruf. Itu dari Sayyidina Hasan yang ke-31. Sedangkan anak saya, Mbah Yai Hasanah, itu dari Sayyidina Husain yang ke-31. Jadi Sarif dan Sarifah, saya dan Sarifah menikah, lahirlah ayah saya. Walaupun demikian, saya, walaupun saya seorang saya, tapi saya sebenarnya orang yang fakir. Saya orang hina. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila kata-kata saya yang saya aturkan tidak berkenan di hati panjenengan sekalian. Dan mudah-mudahan walaupun demikian, saya berdoa semoga bermanfaat bagi kita semua di malam hari ini. Amin. Baiklah, kami kembali ke sholawat kita. Tadi juga sudah disinggung-singgung oleh Bapak Kehidupan. Dalam kitab Sa'atul Qura ini dijelaskan bahwa macamnya kitab, macam sholawat ada 4.000. Akan tapi kalau kita unci lagi, sebenarnya macam sholawat itu ada 5. 5 dibagi sampai 40.000. Yang pertama, sholawat Allah kepada Nabi, yang berarti rahmatatin, pemberian kasih sayang dan kemuliaan bagi Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat Allah SWT selain Nabi. Di sini yang berarti pemberian ampunan dan kasih sayang bagi manusia dan jin yang mau bersama kepada Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sholawat malaikat kepada Nabi, yang berarti permohonan rahmatatin, di mana permohonan malaikat kepada Allah yang ditujukan kepada Nabi, permohonan kehormatan dan kemuliaan kasihan dari Allah kepada Nabi. Yang keempat, sholawat malaikat kepada saya Nabi. Di sini sholawat itu ditujukan kepada manusia dan jin yang mau bersolawat kepada Nabi. Yang mana artinya permohonan kasih sayang dan ampunan bagi manusia dan jin yang mau bersolawat kepada Nabi. Yang kelima, sholawat kita manusia dan jin yang beriman. Permohonan rahmatatin kepada Allah ditujukan kepada Nabi. Sholawat itu apa? Kapan terima? Sholawat itu sebenarnya berasal dari sholatan sholih, yang artinya doa. Kemudian disamakan menjadi beberapa doa. Kalau kita tadi di sini di ranah wakidiyah. Nah, wakidiyah itu apa? Nah, wakidiyah itu berasal dari bahasa Arab. Wakidiyah kuwi saka bahasa Arab. Wakid sing artine siji. Terus ditambah ya ta marbutoh. Dadi wakidiyah. Sing artine golongane wong kang nyujake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita gabung, bila digabung sholawat dan wakidiyah,
Sawahidiyah artinya beberapa doa dari golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sholawat wakidiyah yang isinya ma'rifat billah. Jadi ma'rifat billah itu sebenarnya itu pengenaan diri kita dalam roh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hubungan dengan dawuh Kiai Ridwan tadi, mengembalikan ingatan roh kita kepada Subhanahu wa taala dalam rangka mencari kemenangan yang hakiki, kemenangan yang abadan. Dan sholawat wakidiyah boleh diamalkan siapa saja, tidak pandang bulu, dari golongan mana, agama mana, tua, muda, laki-laki, perempuan, tidak pandang bulu, dengan tujuan mengenalkan roh kita kepada Tuhan kita. Sesuai dengan saat roh akan di depan kepada jasad itu. Dan sholawat wakidiyah oleh beliau mu'alif diambil dan tabarukan kepada dan dari Asmaul Adzam yang terdapat di antara yang bunyinya nas'aluka Allah bihaqi antuh dikona fil lujati baril waqt. Kurang lebih artinya Allah ya Allah dengan hakikat dan kebesaran beliau setengah kami kebesaran dasar samudera keesaan. Jadi intinya sholawat wakidiyah itu mengenakan roh kita yang sudah lupa kepada fitrahnya, yang sudah melupakan Tuhan kita, mengembalikan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dunungnya sholawat wakidiyah dunia adalah jati diri sebagai orang yang beriman. Jadi dunungnya sholawat wakidiyah di dunia adalah duduknya atau dunungnya wakidiyah di dunia ini adalah jati diri sebagai manusia yang berketuhanan, manusia yang mempunyai Tuhan sembahan kita. Makanya sudah pas kalau disebut sholawat ma'rifat billah. Hadirin yang kami hormati, ma'rifat. Banyak orang mengatakan ma'rifat dan sebagainya. Apa kita sudah paham benar yang dikatakan ma'rifat itu apa? Sebenarnya kalau kita mau memahami ma'rifat sebenarnya bahasa roh. Artinya roh tahu diri, siapa dirinya, ya. Siapa adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, apa kewajibannya kepada Subhanahu wa taala. Itulah ma'rifat. Ma'rifat itu roh tahu adanya, kita tahu adanya Tuhan kita. Kalau roh kita ma'rifat, otomatis jasad kita akan mengikutinya. Karena apa? Kalau roh sudah mengenal Tuhan, maka alam pikiran mengikuti getar-getar dari hati yang mengatakan Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah. Sehingga otak selalu dibikin seperti itu. Otomatis jasad akan mengikuti pengabdi kepada Subhanahu wa taala. Itu ma'rifat. Dengan ma'rifat billah apa? Billah itu kita menyadari semua gerak-gerik kita, baik itu yang ibadah maupun yang maksiat, yang menciptakan, menggerakkan, menghadiri Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya seperti iblis itu diturunkan derajatnya itu sebenarnya itu untuk mengangkat derajat kita yang takut kepada Subhanahu wa taala. Kalau iblis tidak diturunkan derajatnya, kita bagaimana? Gitu.
Jadi imbangan. Jadi Allah sendiri menghendaki yang dilarang. Ya pinggir mboten pitados. Maling niku asal izin mboten. Rampok asal to. Lah, niku terbukti bahwa perbuatannya nawon asal izin Allah. Nanging mboten asal ridho kan ngoten. Pada intinya perbuatan yang dimurkai Allah pun juga yang murkai Allah. Tapi di situ tidak mendapat ridho. Dan manusia yang diwajibkan ibadah, yang diwajibkan kepada Allah, yang diwajibkan menentang mengaruh iblis, itu diberi akal pikiran dan diberi petunjuk, dan ada yang memberi petunjuk. Lek kowe pengen bahagia iki lakono. Lek pengen soro iki tinggalno. Tapi siapa ya Allah kurang buat pengen soro. Tapi di saat iblis ganggu, godok kok lali karo ngomane panggah pengen soro iki to. Nah, soal wakidah niku amalan ingkang menuju ma'rifatillah. Amalan ingkang mengingatkan roh kita bahwa kita punya kewajiban kepada SWT. Pak insya Allah kita mau sholawat dia pun ya Sayyidi ya Rasulullah pun kata-kata niku 24 jam setengah jam mawon dilakoni 40 hari. Mengke lek mboten mon kurban, lek mboten tenan sampean tinggal mboten apa. Nah ini kejadiannya. Lek ngerasa tenang kejadian malah. Dilakoni apa? Omahe Gus Sapi. Sewaktu jago sebenarnya tenang, jajal amal. Oh jadi jajal. Iki tuh jajal lakonan gitu aja. Kalau memang menciptakan tentang dalam hati, lakukan terus. Lembotan itu tidak ada masalah. Nah sebenarnya ku sama sewaktu Anda. Jadi inti nih di situ disebutkan soal waktu aku punya untuk menjernihkan hati dan ma'rifatillah. Nah, lajeng di samping niku, soal waktu itu belum menaklif ajaran wakidiyah, di mana ajaran wakidiyah itu suatu cara untuk menjadi golongan orang yang mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman. Terus beliau nggih menaklif ilmu wakidiyah. Mereka dijelaskan lillah, li rasul, bil rus, bil rasul, bil rus, billah. Nah, ilmu menika insyaallah niku kan mandur kululan saged menapa raosaken. Niku saged dados kunci daripada Al-Qur'an. Sama mungkin kita gali Jawa ada masalah al-Ariyah ini lan aku orang gaji lan manusia kejaba ibadah marang aku gitu. Terus maksud Jawa ini pun apa? Kejaba itu ateges setiap saat kata Allah, saya tidak akan menciptakan jin dan manusia setiap saat harus dibaca kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun. Terus apakah mungkin kita sebagai manusia hidup yang digarisan harus makan, harus tidur, harus mencari nafkah dan sebagainya, harus bergaul dengan manusia lain? Tidak mungkin ya. Kalau menurut beliau Mu'aswahidnya dijelaskan, misalkan kita bekerja
kita makan segala gerak-geri sehubungan hubungan nas, kita niat lillah. Kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasul, pokoknya dalam masyarakat sudah berikan ibadah. Jasad kita maju. Sebelum maju kita Pak Tani, jasad kita maju. Dan Kiai kata Kiai Ridwan ngucap, ya. Diniati ibadah, diniati dari sunnah Rasulullah. Jasadnya ngucap, jasadnya maju. Insya Allah orang yang beribadah masalah. Jadi setiap saat insya Allah sakit melampaui sehingga masukkan ada ayat iman 60 tahun. Di samping itu kita menyadari syukur nikmatan Rasulullah SAW bahwa di zaman. Tapi buatan syukur mungkin jadi anak buah iblis. Kata jadi iblis. Tapi buatan orang syukur terus pundi. Kita syukur buatan syukur ke manusia dan buatan mungkin sangat syukur ke Allah. Terus bersyukur kepada manusia yang manusia menjaga kepada kita, khususnya kepada Rasulullah SAW. Itu sama. Di samping itu beliau juga menciptakan tata cara hubungan dengan manusia lain. Yuk dikulati sangkato, ngisi bidang sesuai dengan bidang masing-masing. Dan misalkan kalau ada dua bidang yang harus kita kerjakan bersama, itu beliau juga memberikan satu cara. Takdimah mengan'at. Kita pilih yang lebih penting. Contoh kita manusia, dalam jam yang sama kan gitu. Kita baru saja sakit. Misalkan si fulan sebagai pegawai negeri. Dia baru saja sakit. Setelah 3 hari nggak masuk kantor, kan gitu. Terus yang ke-4 harinya sembuh, mau masuk kantor tetangganya meninggal dunia, kan bingung. Saya belum masuk kantor 3 hari, mau masuk kok tetangga saya meninggal dunia, saya bagaimana? Mau melayat, harap melayat, barga betul dino. Arab lebih kantor, gak punya kantor tambah nih, kan ngerti? Berarti kan buatan pilih. Nah ini beliau nggak mencara malih kerana semangat dipilih yang lebih manfaat ditinjau dari hubungan kablum minan nas. Manfaatnya lebih banyak mana? Ini tanggo nisik, melayat nih kantor ngomong juragani. Kapun teni, kalau telat. Tanggo kulo nembis itu. Insya Allah juragan ini bu betul masalah. Terus beliau dengan coro-coro yang saya yang indah dalam rangka meningkatkan kesempurnaan ibadah kepada SWT yang sehubungan kaulullah maupun kaululnya nas gitu. Ngapunten kalau tak sanjang kali adik-adik sang dewa-dewa ini. Adik-adik, belum sampean dan ngaji sing tenanan, nggih. Amar kita nggak kurang yakin. Bapak Ridwan itu the best, istimewa. Dalam mengajar tulus dan jenengan manut telah kali kiai sampean ada di Allah sampai di sana ya Allah solehah amargi sampean benjing pada remaja ini gue menurut sebagian alimah Bismillahirrahmanirrahim subhanallah ya Allah ya napa niku artinya sih? Arti ini remaja perjuangan utawa tulang di masa yang akan datang. Lek kula Ridwan bapak-bapak pun mboten wonten sampeyan pengganti.
Saya mboten nggih rugi. Amargi ini pun akhir zaman. Bapak sampean lepas tadi tujuannya sampean dapat sepaham. Kefahaman tentang ilmu agama itu sebagai meripat. Jadi ilmu agama itu moto ingin laku. Samanya gak ada meripat kan merem nabrak gitu. Nah itu kecerdasan. Apalagi benjing itu sampean-sampean yang dewasa sebagai pengganti, sebagai tulang punggung perjuangan di masa mendatang. Ini sampean saat ini buat menanak benjing terus pun di perjuangan ini.